Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas tentang strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Ya, materi pertama yakni saya akan membahas tentang strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mari kita ulas tentang apa itu pengertian pembelajaran kontekstual. Di sini saya akan mengambil pendapat para ahli. Pendapat ahli yang pertama yakni menurut seorang ahli yang bernama Nur Hadi, di mana beliau mengungkapkan bahwasanya proses pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan kehidupan nyata atau dunia nyata ke dalam kelas. Ini fungsinya untuk mendorong dan membuat siswa membangun hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yakni menurut seorang ahli yang bernama Trianto, di mana beliau mengungkapkan bahwasanya proses pembelajaran kontekstual adalah proses atau konsep belajar yang membantu guru mengaitkan dunia nyata siswa dengan dunia sehari-harinya. Menurut Alwi, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran kontekstual. Yang pertama yakni menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Yang kedua yakni mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga yakni mendorong siswa agar dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehingga dapat mewarnai kehidupannya sehari-hari. Nah, adapun karakteristik dari konsep pembelajaran ini ialah yang pertama, berusaha untuk mengaktifkan ilmu atau materi yang sudah ada. Yang kedua yakni anak belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Yang ketiga yakni pemahaman pengetahuan diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini. Yang keempat yakni mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya sehingga nampak jelas dalam perilaku siswa. Yang kelima yakni melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Adapun asas-asas dalam proses pembelajaran ini yang pertama yakni konstruktivisme, di mana ini mendorong siswa untuk membangun dan memperluas pengetahuannya. Yang kedua yakni inquiry, di mana proses ini mengajarkan atau mendorong siswa untuk berpikir secara logis. Yang selanjutnya yakni bertanya, di mana di sini guru memberikan pertanyaan dan siswa dituntut untuk berpikir menjawab pertanyaan yang disuguhkan sehingga terjadi proses berpikir di sana. Yang selanjutnya yang keempat yakni masyarakat berpikir, di mana proses ini berbentuk seperti pembuatan kelompok-kelompok, misal si A dengan karakter A, si B dengan karakter B disatukan dalam satu kelompok sehingga terjadi proses interaksi dan diskusi. Yang kelima yakni proses pemodelan, di mana seorang guru menghadirkan model dalam proses pembelajaran ini. Yang keenam yakni refleksi, di mana proses refleksi adalah mengedepankan pengalaman atau pengetahuan yang telah dipelajari dengan cara merenungkan kembali hal-hal yang sudah dipelajari tersebut sehingga pengalaman tersebut akan dimasukkan ke dalam kognisi anak yang akhirnya menjadi pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Yang selanjutnya ketujuh yakni penilaian nyata, di mana proses penilaian nyata ini dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar anak atau perkembangan belajar siswa selama proses pembelajaran yang telah diikuti. Penilaian ini lebih ditekankan pada proses bukan pada hasil. Nah, yang terakhir nih, yang tak kalah penting adalah bagaimana sih tahap-tahap pembelajaran kontekstual. Yang pertama tentu saja merumuskan komponen yang harus dicapai, seperti katakanlah ini adalah sebuah target pencapaian yang harus dicapai begitu. Yang kedua yakni merumuskan indikator hasil belajar.
Di mana dalam perumusan indikator hasil belajar ini, seorang guru mampu melihat atau mengukur kemampuan atau perkembangan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir yakni melakukan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari 3 komponen, yakni pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi mengawali kegiatan pembelajaran sebagai pembukaan dan prosedur pembelajaran lainnya. Yang kedua yakni kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini bisa dilakukan di dalam dan di luar kelas tergantung kebutuhan. Yang terakhir yakni penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, menyimpulkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Saya Gemma Fidianti akan menjelaskan materi yang kedua tentang strategi pembelajaran bermain peran anak usia dini. Strategi pembelajaran bermain peran atau role playing adalah suatu permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur senang, menurut Jill Hartzell 1986. Dalam strategi pembelajaran ini, guru mengupayakan terciptanya suatu lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan turut melibatkan keaktifan para peserta didik melalui peran yang telah ditentukan dalam menyimulasikan masalah-masalah sosial untuk tujuan tertentu. Tujuan bermain peran dalam pendidikan anak usia dini adalah untuk memecahkan masalah melalui peragaan, serta langkah-langkah identifikasi masalah, analisis, pemeranan, dan diskusi. Terdapat 9 langkah-langkah dalam bermain peran. Yang pertama, memotivasi kelompok. Pada tahap ini, guru akan merangsang minat siswa terhadap bermain peran dan menawarkan masalah maupun materi yang akan dimainkan oleh siswa. Yang kedua, memilih peran. Pada tahap kedua ini, guru bersama dengan para siswa akan mendiskusikan gambaran karakter yang akan diperankan. Setelah karakter-karakter ini disepakati, selanjutnya guru akan menawarkan peran-peran tersebut kepada para siswa. Yang ketiga, mempersiapkan pengamat. Bagi siswa yang tidak melakukan pemeranan, akan bertugas menjadi pengamat. Agar pengamat-pengamat ini merasa terlibat dalam pemeranan, guru perlu menjelaskan terlebih dahulu tugas-tugas dari pengamat. Yang keempat, mempersiapkan tahapan pemeranan. Sebelum dilakukan pemeranan, tentunya perlu dilakukan persiapan terlebih dahulu dalam rangka mendukung suksesnya pemeranan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu menyusun garis besar adegan yang akan dimainkan dan mempersiapkan lokasi tempat bermain peran. Yang kelima, pemeranan. Setelah segala sesuatunya siap, mulailah para aktor memainkan peran masing-masing secara spontan sesuai dengan garis besar tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Seusai semua peran dimainkan, guru bersama para siswa hendaknya melakukan pertukaran pikiran dalam rangka menilai bagian-bagian mana yang belum sempurna dimainkan. Yang ketujuh, pemeranan ulang. Dari diskusi dan evaluasi yang telah dilakukan tadi, akan memunculkan gagasan baru mengenai alternatif-alternatif lain pemeranan. Alternatif-alternatif ini kemudian dimainkan lagi secara lebih baik. Yang kedelapan, diskusi dan evaluasi ulang. Diskusi dan evaluasi ulang ini untuk mengkaji kembali hasil pemeranan ulang pada tahap sebelumnya. Yang kesembilan, membagi pengalaman dan menarik generalisasi. Pada tahap terakhir ini, dilaksanakan untuk menarik faedah pokok yang terkandung dalam bermain peran, yakni membantu para siswa memperoleh pengalaman baru yang berharga melalui aktivitas interaksi dengan orang lain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran bermain peran adalah kelebihannya berpikir dan bertindak kreatif. Yang kedua, anak berperan seperti orang lain sehingga ia dapat merasakan perasaan orang lain, mengakui pendapat orang lain, saling pengertian, tenggang rasa, dan toleransi. Yang ketiga, bermain peran bisa memupuk dan mengembangkan satu rasa kebersamaan dan bekerja sama antar peserta didik ketika memainkan sebuah peran. Yang keempat, sangat menarik bagi anak sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Selanjutnya, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis karena anak dapat menghayatinya. Dan yang terakhir, merangsang rasa semangat anak dalam minat belajar. Adapun kekurangannya,
Metode bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun anak. Selanjutnya, tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Yang keempat, kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan. Dan yang terakhir, apabila pelaksanaan bermain peran mengalami kegagalan, dapat memberikan kesan yang kurang baik. Dalam kegiatan bermain di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas, guru memiliki peran yang sangat penting. Di sini, guru harus mampu memerankan dirinya sebagai perencana, pengamat, model, fasilitator, elaborator, dan evaluator. Strategi pembelajaran kooperatif partisipatif sering dimaknai sebagai keterlibatan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara utuh dan menyeluruh. Jadi, dalam pembelajaran kooperatif partisipatif ini, peserta didik berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi pembelajaran itu dilaksanakan. Majid mengatakan, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang dimaksud Majid ini adalah bentuk pembelajaran dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil secara kolaboratif, agar apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran tersebut tercapai dengan optimal. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran kooperatif partisipatif. Yang pertama ada pembelajaran secara tim. Maksudnya di sini, tim merupakan tempat atau sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan, karena kriteria dalam keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim. Yang kedua, kemauan untuk bekerja sama. Karena kriteria dalam keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim, maka setiap anggota bukan hanya dituntut untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, melainkan dituntut juga untuk saling membantu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Contohnya, siswa pintar mengajar siswa yang kurang pintar. Selanjutnya, yang ketiga ada keterampilan bekerja sama. Karena adanya tuntutan saling membantu dalam menyelesaikan tugas, maka mau tidak mau setiap anggota harus berinteraksi dengan anggota yang lain, agar setiap anggota terbiasa menyampaikan ide dan mengemukakan pendapatnya untuk keberhasilan kelompoknya. Prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada prinsip ketergantungan positif. Di sini, dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung pada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Nah, untuk tercapainya kelompok kerja yang efektif, setiap anggotanya perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompoknya. Tugas itu tentu saja disesuaikan dengan kemampuan anggota. Nah, inilah yang dinamakan dengan ketergantungan positif. Artinya, tugas kelompok tidak mungkin bisa diselesaikan manakala ada anggota kelompok yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Dan semua itu memerlukan kerjasama yang baik dari masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan tugasnya. Di sini, setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan kelompoknya. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas bagi setiap anggota untuk bertatap muka, saling memberikan informasi dan saling membelajarkan. Dalam interaksi tatap muka ini, setiap anggota harus pintar memanfaatkan kelebihan dari anggota lain untuk mengisi kekurangan dari masing-masing anggota. Yang terakhir, berpartisipasi dan komunikasi. Gunanya melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan komunikatif. Jadi di sini setiap anggota dibiasakan untuk menyampaikan ide dan mengemukakan pendapatnya. Saya akan menyampaikan materi terakhir dari kelompok kami, yakni strategi pembelajaran anak usia dini berbasis kreativitas. Strategi
pembelajaran anak usia dini berbasis kreativitas sendiri adalah strategi yang dapat mengembangkan kreativitas anak usia dini dalam pembelajaran berbasis kreativitas yang dapat ditemui dengan berbagai cara. Salah satunya kerja nyata, imajinasi, eksplorasi, eksperimen, musik, dan bahasa. Kerja nyata sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada setiap anak untuk menciptakan karya benda yang belum pernah ditemui sebelumnya dan dapat memodifikasi karya yang dilakukan sebelumnya. Kerja nyata sendiri dapat membangun lebih kreativitas anak dan semangat anak dalam menciptakan suatu karya bendanya sendiri. Yang kedua, imajinasi. Imajinasi adalah memunculkan gambar dalam pikiran. Imajinasi berfungsi untuk memunculkan ingatan masa lalu dengan kemungkinan terjadi di masa sekarang ataupun di masa depan. Imajinasi dalam permainan dan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara memperagakan permainan peran dan memeragakan sesuatu situasi yang dimana yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, dan mereka juga bisa menjadi peran seseorang dalam permainan peran tersebut atau menggantikannya. Yang ketiga, eksplorasi. Eksplorasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menjelajahi atau mengunjungi suatu tempat untuk mempelajari lingkungan di sekitarnya. Eksplorasi bagi anak usia dini adalah belajar suatu upaya mengkolaborasi dan menggunakan analisis sederhana untuk mengetahui sesuatu. Manfaat eksplorasi sendiri adalah menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi, wawasan lebih luas, dan menjelaskan keterampilan yang dimilikinya. Yang keempat, mengetahui lebih dalam kehidupan manusia, baik situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat, eksplorasi. Eksplorasi di sini untuk mengetahui persoalan yang terjadi dan mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi dan membuat solusi yang atau memecahkan masalah yang sedang terjadi sehingga menciptakan hal yang baru. Manfaat eksplorasi bagi anak sendiri adalah yang pertama, memberikan pengalaman dalam mengatur dan mendistribusikan kegiatan tersebut, memupuk rasa gotong royong atau rasa tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, mampu mengkolaborasikan minat dan mengkolaborasikan bakat, minat, dan kemampuan anak. Yang kelima, musik. Musik merupakan sesuatu yang nyata, yang tak terlepas dari kehidupan manusia. Alam tercipta dengan penuh nuansa dan irama musik. Kita tidak akan terlepas dari bunyian-bunyian dengan jenis
dengan valuasi jenis, frekuensi, durasi, tempo, dan irama. Dalam kegiatan kreativitas perkembangan musik sendiri diharapkan anak dapat mengembangkan yang pertama itu kepekaan terhadap irama-irama di sekitarnya. Yang kedua, dapat menghayati isi makna atau lirik yang isi makna yang terkandung dalam musik tersebut. Yang ketiga, dapat memilih alat musik yang ingin dimainkan oleh anak-anak tersebut. Keenam, bahasa. Bahasa merupakan suatu kegiatan untuk berkomunikasi dengan orang lain, di mana perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang dan simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Fungsi bahasa bagi anak usia dini ialah meniru orang dewasa. Yang kedua, membayangkan situasi dialog. Yang ketiga, mengatur permainan. Bahasa juga dapat diterapkan bagi peserta didik, diantaranya berdongeng, menceritakan kisah yang telah didengarkan, berbagi pengalaman, sosiodrama, pengarangan cerita, dan puisi. Bahasa diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan pengalaman berbahasa pada perkembangan yang lebih optimal. Sekian dari materi saya, dan berakhirnya pula dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.